Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Cakraningrat. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman web dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Eh, Perkenalkan, nama saya Krisna Cakraningrat dengan NIM 210081449 dengan dosen mata kuliah yaitu Pak Ali Tarmuji. Oke, untuk pertemuan pertama dari pemrograman web yaitu membahas mengenai internet dan web. Lalu selanjutnya materi PW pertemuan pertama, teknologi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Pengertian lain mengenai internet adalah international networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected networking merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu, aplikasi berbasis web atau dan internet, aplikasi dan layanan di internet, yaitu yang pertama ada www atau yang disebut dengan World Wide Web, adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Lalu yang kedua ada email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, boleh mail, dan email, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Lalu selanjutnya yang keempat ada mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Lalu selanjutnya adalah Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet, dikenal sebagai istilah chatting. Lalu selanjutnya ada Telnet, adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dan user ID dan password ke komputer tersebut. Lalu yang terakhir ada Groper, adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun, informasi yang didapat hanya sebatas pada teks saja. Lalu selanjutnya adalah sejarah perkembangan web. Pengantar web. Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser web. Web atau World Wide Web atau W3 pada dasarnya adalah sistem server internet yang mendukung dokumen yang diformat secara khusus. Dokumen tersebut diformat dalam bahasa markup yang disebut HTML yang mendukung tautan ke dokumen lain serta file grafik, audio, dan video. Sejarah web. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John, Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih terbatas tukar-menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari Sharon pada tanggal 30 April 1993. Sharon mengatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini, pengertian website sudah masuk ke dalam ranah publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk pertemuan yang kedua, di sini kita membahas tentang pemrograman berbasis web. Oke, yang pertama, pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi berbentuk teks.
gambar, audio, video, dan animasi melalui protokol transfer hypertext. Jenis-jenis aplikasi berbasis web adalah web media sosial, web berbasis sistem informasi, web jual beli dan bisnis, web pencarian, web informasi dan berita, aplikasi web server, dan aplikasi web browser. Lalu untuk yang selanjutnya, kita langsung masuk ke pertemuan ketiga, yang mana kita membahas tentang HTML dasar. Oke, pengantar HTML, Hypertext Markup. Tunggu. Eh, Oke, Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam standar kode internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Lalu sejarah HTML. Tim Berners-Lee merupakan sosok ilmuwan di balik lahirnya HTML di tahun 1991. Ia awalnya menciptakan HTML sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan dalam mengakses dokumen satu sama lainnya. Selang setahun kemudian, HTML mulai dapat digunakan untuk umum. Sejarah pengenalan HTML secara umum ini pun tidak bisa lepas dari peran www atau yang kita kenal dengan www. Keduanya saling bersinergi supaya informasi yang ingin disebarkan bisa diakses oleh banyak orang. Tak disangka, kini HTML telah berevolusi menjadi bahasa markup yang telah digunakan oleh lebih dari 92,3% website di dunia. Hal yang selanjutnya adalah sejarah HTML. Pada tahun 1991, versi HTML pertama, yaitu perkembangan HTML-nya memudahkan ilmuwan mengakses dokumen yang ada di berbagai komputer. Lalu pada tahun 1995, versi HTML2, perkembangannya adalah mampu menampilkan data dan form yang dapat diedit secara langsung. Versi ini merupakan cikal bakal lahirnya website interaktif. Lalu yang pada tahun 1997, versi HTML3, perkembangannya adalah menambahkan figur untuk mendukung tampilan image-nya. Lalu selanjutnya ada 1998 sampai 1999, HTML 4.0 menambahkan perintah dasar HTML yaitu image, table, text, link, dan form. Lalu selanjutnya pada tahun 1999 sampai 2000, HTML 4.1 melakukan perkembangan, yaitu telah dipublikasi secara internasional dan dapat dipakai oleh browser apapun. Lalu pada tahun 2014, yaitu versi HTML5, perkembangannya adalah membuat prosedur tampilan dengan menggabungkan CSS, HTML, dan JavaScript. Versi ini menjadi versi terbaik karena telah dilengkapi fitur canggih yang lengkap seperti embed video dan audio. Lalu untuk yang selanjutnya adalah sintaks HTML. Tag adalah tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag dibuat dengan menggunakan kurung siku, di mana di dalamnya berisi nama tag tersebut. Untuk contoh-contoh tag HTML, yaitu seperti ini, ada tag HTML. Fungsi tagnya adalah untuk membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dan elemen. Lalu setelah itu ada tag head untuk membuat halaman HTML yang mencakup tampilan deskripsi di hasil pencarian Google, style konten, CSS, dan lainnya. Lalu setelah itu ada tag title untuk membuat judul website. Lalu setelah itu ada body untuk membuat bagian isi website. Lalu setelah itu ada H1, H2, sampai H6 untuk membuat bagian heading pada artikel. Lalu setelah itu ada tag P untuk membuat paragraf. Lalu ada tag tanda seru, strip-strip untuk membuat komentar. Lalu setelah itu elemen merupakan HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Elemen terdiri dari teks dan simbol yang berupa tag pembuka, isi tag atau konten, dan tag penutup. Yaitu ada contoh seperti berikut. Oke, lanjut. Lalu setelah itu ada atribut.
Atribut adalah informasi atau perintah tambahan yang berada dalam elemen atribut ini. Yang ada dalam elemen. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas perintah tag pada elemen. Contohnya adalah search atau yang kita singkat dengan SRC. Dapat digunakan pada tag image, embedded, audio, dan iframe. Lalu setelah itu ada href. Itu digunakan pada tag A dan link. Lalu setelah itu ada action untuk form, autoplay untuk audio dan video. Lalu untuk selanjutnya di sini kita masuk ke bagian tag dan properti HTML, yang mana yang pertama kita menggunakan tag paragraph. Dan berikut adalah contohnya. Contohnya di sini kita menggunakan tag HTML, tag paragraph pada baris keempat dan keenam, lalu baris ketujuh, dan penutupnya di akhirnya. Lalu di sini menggunakan tag atribut untuk bold, italic, dan underline. Apabila menggunakan kurung siku B, itu akan menghasilkan cetak tebal, dan kurung siku I akan mencetak miring, lalu kurung siku U akan menghasilkan garis bawah. Contohnya seperti pada gambar, yaitu pada di baris kelima, dan hasilnya pada bagian paling bawah yaitu kata dapat dicetak tebal, maka kata tersebut menjadi tebal, miring menjadi miring, garis bawah terdapat garis bawah di bawahnya. Lalu ada kombinasi seperti tebal miring, itu bareng karena tebal dan yang miring-miring, dan kombinasi antara bold dan italic dan underline di tengah huruf normal. Oke, lanjut. Lalu terdapat tag atribut superscript dan subscript. Yang pertama, SUP cetak pangkat di atas. Lalu SUB itu cetak pangkat di bawah. Contohnya digunakan pada bagian-bagian matematika. Lalu untuk yang pertama ini, misal kita menggunakan X sub 1, dan kalau misalnya ingin menggunakan pangkat-pangkat tersebut harus dibarengi dengan penutupnya. Jadi X sub 1, maka pangkat tersebut akan muncul pada di bagian bawah, seperti contoh di sini, X 1. Lalu selanjutnya, kalau misalnya ingin membuat pangkatnya di atas, seperti ini, SUP 2, maka akan tampil di luar kurung seperti pangkat 2 seperti ini. Dan berikut contohnya. Lalu, untuk tag ganti baris di sini menggunakan BR atau yang biasanya kita gunakan pada Word adalah Enter. Ya, di sini kalau misalnya di bagian HTML itu menggunakan BR. Jadi BR itu ada bisa menggunakan BR seperti ini aja atau BR garis miring. Dan contohnya seperti pada gambar. Lalu selanjutnya ada tag dan properti HTML pada tag font yang mengisi size, face, and color. Oke, di sini untuk font, size, di sini size-nya itu sebagai apa ya tadi? Elemennya, apa gitu? Lupa saya. Terus ini di sini font, tag font, terus habis itu kita menggunakan face. Face-nya di sini itu berfungsi untuk memberitahu kalau misalnya font apa yang kita gunakan, ciri font atau style font apa yang kita gunakan. Terus di sini kita tuliskan untuk font size Times New Roman merubah style font. Seperti itu. Terus habis itu untuk font size itu untuk merubah ukuran font dari size 1 sampai berapapun yang kalian inginkan. Lalu setelah itu font color. Di sini menggunakan red, blue, green atau yang kita sebut dengan RGB. RGB. Oh, red, green, blue. RGB, terus merubah warna font. Lalu setelah itu kita bisa melihat pada gambar. Untuk bagian sini, bagian baris kelima, 6, 7, 8, di sini menggunakan yang pertama yaitu Times New Roman. Maka bentuk Times New Roman-nya seperti ini. Lalu setelah itu kita menggunakan Arial, maka hasilnya seperti ini. Dengan menggunakan Courier New, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu menggunakan Verdana, hasilnya akan seperti ini.
Lalu setelah itu kita menggunakan size. Dari size 1 sampai size 7, maka hasilnya akan seperti ini. Dari 1 kecil, 2 kecil juga, 3 rada sedang, 4 sedang, 5 sedang, 6 besar, 7 besar. Lalu setelah itu kita mengubah font color, yang mana di sini sesuai dengan RGB tersebut, yang mana red, blue, green, dengan dua karakter di depannya, dengan dua karakter sendiri-sendiri. Yang pertama kita menggunakan di sini red, red maka red, marun maka marun, lime maka lime, dan seterusnya. Lanjut. Di sini kita menggunakan tag gambar dan anchor link. Image, kalau misalnya kita ingin mencari file di suatu file, mencari foto di dalam suatu file, maka kita mencarinya seperti ini. Dan diusahakan untuk mempermudah, kita membuatnya dalam satu file aja fotonya. Jadi foto dan file HTML ini kita buat dalam satu apa ya namanya? Satu file gitu, biar untuk mempermudah untuk mencari file tersebut dari HTML-nya. Lalu yang kedua, ref, yaitu halaman HTML lainnya. Lalu ref websitenya dengan link. Jadi kita ref ini untuk apa untuk masuk ke halaman selanjutnya seperti itu. Lalu kalau misalnya ref menggunakan link, maka kita akan masuk ke websitenya seseorang atau website tetangga. Untuk ini pada halaman pertamanya nih, di sini pada baris kelima kita menggunakan search image search k1.jpeg. Lalu setelah itu kalau misalnya ingin masuk ke halaman berikutnya, yaitu kita menggunakan ahref halaman 2.html, dan diusahakan ini dalam satu folder. Nah, untuk halaman keduanya kita membuat seperti ini. Lalu setelah itu untuk https www.detik.com, ini kita mencari di Google banyak. Boleh website Detik, boleh website apapun yang kalian inginkan. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Untuk halaman yang pertama tadi, kan di sini kita menggunakan k1.jpg, maka akan keluar dengan foto saya. Lalu setelah itu, kalau misalnya untuk masuk ke Detik, nih, kalau misalnya masuk ke Detik kan kita menggunakannya image search berita.gif. Nah, berita maka akan news seperti ini gambarnya, maka akan kalau kita klik maka itu akan tampil di sebelah sudut kiri bawah itu akan tampil link yang kita akan tuju. Lalu setelah itu untuk link-link di sini nih yang warna biru-biru ini itu akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 2 ini. Lalu selanjutnya tag table. Tag table yaitu tabel membuat tabel, dan tag table dan penutup tabel. Lalu setelah itu tr itu membuat garis, dan tag td itu membuat kolom. Contohnya seperti ini. Dan di sini nomor 4 yaitu tag table width 1008. Lalu seperti itu border 1. Border di sini digunakan untuk ketebalan dari bordernya, yaitu cell spelling, yaitu untuk jarak antara garis dan kalimat. Cell padding itu untuk saya lupa itu. Lalu setelah itu kita menggunakan caption tabel contoh. Lalu TR-nya kita membuat garis pertama dengan kolom 1, yaitu TH ini adalah eh, judulnya. Iya, judulnya. Kita membuat TH ini kolom 1, lalu kolom 2, kita tutup baris tersebut, lalu setelah itu kita membuat baris lagi TR, yaitu kita membuat kolom TD. Di sini NNBSP itu sebagai spasi dalam HTML. Lalu setelah itu kita membuat baris 1, kolom 1, seperti ini hasilnya, baris 1, kolom 1, dan baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 2, dan terdapat kolom baru. Nah, terus habis itu kita membuat baris lagi dan membuat kolom lagi. Kita seperti biasa memberikan spasi lagi untuk memberikan jarak antara baris. Lalu setelah itu baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Seperti ini hasilnya. Dan menjadilah sebuah tabel. Lalu kita masuk ke pertemuan PWeb 4. Oke. Untuk pertemuan keempat ini kita membahas tentang form dan DIV, frame set, yaitu digunakan untuk mendefinisikan himpunan, lalu frame digunakan untuk mendefinisikan frame. Untuk hasilnya seperti ini, frame set.
row-nya 20% dan 10%, bordernya 1, dan frame-nya namanya header. Di sini adalah header. Terus habis itu kita cari dengan search tadi, kita menggunakan anchor link tadi. Lalu setelah itu frame set cool kolom 25% dan bordernya 1, yaitu frame name sidebar. Sidebar itu di bagian sini dengan source kodenya seperti ini. Dan ini diusahakan dalam satu folder lagi, dan frame name-nya konten yaitu content.html ini dalam satu frame set. Lalu setelah itu frame name footer, yaitu footer paling bawah. Oke. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada bagian text field, digunakan ketika pengguna ingin mengisi file seperti kata, angka, dan lainnya. Pada umumnya, text field pada browser diberikan kapasitas sebanyak 20 karakter. Text field ini apabila kita ingin memasukkan nama, memasukkan alamat, dan memasukkan umur ataupun apapun yang kita inginkan, kita menggunakan text field untuk mempermudahnya. Lalu setelah itu kita menggunakan text area di mana merupakan elemen yang dapat menyimpan kata dan dapat diperluas jika pengguna memasukkan lebih banyak teks sehingga dapat memasukkan pada elemen text area. Untuk text area ini digunakan untuk membuat paragraf atau membuat banyak kata dalam kalimat. Seperti itu. Dan paling biasanya itu digunakan pada form, yaitu pada alamat lengkap. Lalu setelah itu ada radio button, digunakan ketika memerlukan font yang dapat memilih salah satu di antara beberapa pilihan, yaitu misal untuk pada pemilihan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kita harus memilih satu saja. Lalu setelah itu kita menggunakan checkbox, digunakan ketika memerlukan form yang dapat memilih lebih dari satu pilihan, misalnya seperti hobi. Hobi itu kita dapat memilih beberapa banyak hobi seperti nonton film, bermain game, basket, sepak bola, berenang, memancing. Jadi kita bisa memilih, misal nonton film, bermain game, basket, itu adalah hobi kita, maka kita akan menggunakan checkbox. Lalu setelah itu drop down box biasanya digunakan ketika memilih satu pilihan di antara banyak pilihan, misalnya seperti pilihan agama. Seperti kita memilih agama, maka nanti drop box itu akan tampil menurun maupun tampil ke atas. Lalu setelah itu ada elemen button. Ini biasa digunakan untuk membuat sebuah tombol sehingga pengguna dapat melakukan suatu aksi. Untuk elemen button. Oh ya, ini untuk elemen button ini biasanya itu kalau misalnya kita ingin menyimpan suatu form yang sudah diisi oleh user, maka kita akan menggunakan button tipe submit dengan value-nya simpan. Value ini digunakan untuk memberikan nama. Lalu setelah itu tipe reset. Tipe reset ini apabila kalau misalnya user ingin membatalkan form tersebut. Lalu setelah itu ada elemen input tipe password yang digunakan untuk membuat kotak teks, tetapi semua teks yang dituliskan ditampilkan dalam karakter lain seperti tanda bintang atau tanda bulat untuk memberikan keamanan pada seluruh data yang dimasukkan. Untuk masukkan passwordnya seperti ini, dan dengan input, tag input tipe password, dan ini placeholder itu biasanya itu akan tampil sebelum user memasukkan passwordnya. Lalu setelah itu ada elemen input tipe email digunakan untuk memasukkan email. Selain email tidak dapat dimasukkan. Ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan tipe email. Apabila user tidak sesuai dengan perintah yang diberikan, maka email tersebut tidak dapat terkirim. Dan berikut adalah contoh bentuk dari form. Berikut adalah bentuk form apabila semua atribut di slide sebelumnya digabungkan, maka outputnya akan mengeluarkan seperti berikut. Kita lihat dari nama lengkap. Nama lengkap di sini kita lurus saja dan tidak ada atribut-atribut lainnya. Untuk tanggal lahirnya, maka itu dapat digunakan dengan apa ya tadi? Ya, pokoknya akan dipilih dengan tag apa, saya lupa. Lalu ya di jenis kelamin, yaitu menggunakan teks radio button. Lalu setelah itu ada agama, yaitu menggunakan drop down box. Lalu setelah itu ada hobi, yang mana di situ menggunakan checkbox. Lalu setelah itu ada warna favorit,
yang menggunakan input tipenya color, lalu setelah itu ada jarak ke rumah ke kampus, lalu ada alamat lengkap. Nah, alamat lengkap di sini itu menggunakan text area, lalu setelah itu ada masukkan password. Nah, password di sini seperti yang tadi itu kita menggunakan titik 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 itu, lalu setelah itu ada alamat email yang mana kita harus menggunakan alamat email dan di sini terdapat button simpan dan batal, yaitu submit dan reset. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.